Jadi selama kuliah itu saya mandi di masjid terus Pak tuh. Kalau sore tuh, kalau sore mau berangkat kuliah. Mandi di masjid? Mandi di masjid ya. Kadang mandi di masjid, kadang mandi di stasiun. Nah kadang tuh di proses mandi di masjid itu ya namanya masjid ya Pak ya. Ada yang dijaga kotak amal segala macem kan. Itu kadang dipandang-pandang sinis juga tuh orang-orang situ tuh. Kebetulan saya juga orang asing kan di tempat itu. Iya, iya. Tapi sholat enggak? Misi Pak. Ya. Kan duduk. Iya, baik Pak. Siapa namanya? Nama saya Okta Fauji Pak. Okta Fauji. Iya. Okta Fauji ya. Okta Fauji. Oke, tunggu nih. Okta Fauji. Rumah di Tangerang Selatan dan pendidikan S1 Sastra. Iya Oke, Pak. coba perkenalan diri Okta Fauji. Ya, perkenalkan nama saya Okta Fauji. Saat ini saya sedang menjalani kuliah di Universitas Pamulang, jurusan sastra. Mengambil jenjang S1. Domisili saya di Tangerang Selatan, Pak. Oke, domisili di Tangerang Selatan, Okta Fauji. Iya, Pak. Kalau saya lihat nih pengalamannya ini cukup lumayan banyak juga nih Okta Fauji Iya, nih. Pak. Dari kuli bangunan, gondola, CS, maskot dan lainnya ya. Kalau saya boleh tahu, coba bisa dijelaskan secara detailnya ini untuk satu persatu untuk pengalaman ini dari kuli bangunan dulu coba Okta Fauji. Iya, jadi selama hidup saya, awal saya menjalani karir, pertama emang di dunia kuli bangunan gitu Pak, karena emang belum dapet referensi pekerjaan dari orang lain yang luas kan. Jadi cuma ikut-ikut bantu saudara aja kan, kuli-kuli bangunan. Di samping itu juga kadang ikut teman juga yang bergelut di bidang event organizer. Terkadang saya jadi maskot gitu di event itu. Oke. Kalau untuk kuli bangunan nih Okta, kuli bangunan itu kayak gimana sih atau punya cerita tersendiri gitu dari si pernah menjadi kuli bangunan ini? Ya, jadi di kuli bangunan itu emang saya hanya membantu saudara kan, belum menguasai bidang itu. Jadi posisi saya di situ hanya ngebantu aja sih Pak. Oh, membantu, siap. Bantu-bantu ngaduk-ngaduk semen, bawa-bawain ember, nyiapin alat. Kadang juga kalau saudara saya yang kalau di bidang kuli bangunan tuh ada namanya tukang Pak, posisinya lebih atas dari saya kan. Oh, jadi nah di Okta ini sebagai apa nih saat itu? Sebutannya saya sebagai ini Pak, apa namanya? Kenek gitu Pak. Oh, iya. Membantu kan. Kenek helper. Iya. Yang membantu pekerjaan si tukang tersebut. Itu. Contoh kayak tadi bawa ember, Bawa ngaduk-ngaduk ember, apa semen semen. gitu. Iya. Itu bawa embernya dari di Shire atau apa ini? Embernya udah ada semen Pak. Dari si adukan tersebut. Ya, aduan tersebut. Saya juga kan kebetulan ngaduk juga kan. Saya serahin ke dia dan dia langsung eksekusi di titik yang mau dikerjakan. Oh, gitu. Terus kalau saya pernah dengar gitu kan, kalau untuk di kuli bangunan itu contoh kayak kenek itu gitu. Biasanya kan dia itu ada kriteria tersendiri tuh, maksudnya ada model sendiri tuh. Dia kalau saya lihat contoh ada yang kuli bangunan kepalanya diikat pakai baju gitu kan. Ada juga kuli bangunan yang pakai baju partai. Itu udah ciri khas banget tuh biasanya tuh. Nah, Okta sendiri saat itu menjalankan itu melakukan itu atau enggak? Atau dengan cara sendiri? Bener banget Pak, bener banget. Emang sepengetahuan saya tiap kuli tuh udah punya outfitnya masing-masing Pak. Iya, terkadang ada yang tadi yang Bapak bilang kan pakai baju partai. Ada yang pakai pengen tapi pakai kaos kan. Ada yang rapi juga Pak, ada pakai kemeja, emang kadang-kadang banyak semennya. Ya, gitu, Pak. Ya saya bervariasi tuh outfit saya Pak. Oh iya? Bervariasi. Setiap hari berbeda tuh? Setiap hari bervariasi. Nggak berbeda. pakai baju yang sama aja gitu? Yang sama. Oh. Tapi tetap aja Pak, terlihat kotor juga kan karena main kotoran juga. Oh iya, nah, namanya ngaduk semen lah ya kan, main pasir atau semen air. segala macam gitu. Oke. Itu untuk kuliah atau ada ceritaan dari perkuliahan ini?
Nah kebetulan seiring berjalannya waktu saya udah mulai masuk kerjaan yang dibilang tetap enggak, cuman ada kepastian tiap bulannya Pak, enggak kayak freelance kayak Mas Wat yang itu kan, enggak kayak kuli bangunan yang tiap gaji mingguan. Nah saya pernah ngerasain gaji bulanan, saya menggeluti dunia facility service Pak. Kebetulan bidang saya waktu itu gondola Pak. Gondola itu pekerjaan yang di ketinggian ya, yang biasa di luar gedung itu ya? Bener Pak, buat oke, oke. perawatan gedung lah, yang sekiranya nggak terjangkau sama orang-orang yang dari bawah. Itu udah jadi kerjaan saya Pak. Perawatan gedung seperti apa? Maksudnya bisa merapikan, membersihkan juga gitu ya? Iya, mencakup itu Pak, mencakup cleaning, nge-repair gedung, penambalan dan lain-lain. Sekiranya ada keluhan di gedung itu dan tidak terjangkau sama orang yang pekerjaan di bawah, itu udah jadi tugas saya Pak sebagai gondola. Oke. Tapi kalau yang saya pernah lihat itu, kalau saya aja ngeliatnya secara langsung gitu kan, Iya. pernah saya ngeliat waktu saat itu, ada orang bergelantungan gitu kan di luar gedung dalam ketinggian yang cukup lumayan gitu kan. Kalau saya itu mungkin estimasi bisa 30 lantaian gitu kan. Itu kalau menurut saya itu cukup mengerikan gitu. Nah, dari si Okta ini emang nggak ada rasa ngeri, takut atau lainnya gitu. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan gondola itu kan kebetulan metode kerjanya pakai keranjang ya Pak. Nah, kebetulan saya juga pernah ngejalanin metode pakai yang tadi Bapak bilang tuh, pakai tali itu. Itu namanya bidang rupa akses Pak. Oh, jadi dia ada dua Dua metode gitu ya, Pak. Oh, yang pertama pakai keranjang, yang Alat bantu. pakai alat bantu. Oh, yang iya. Yang pertama langsung, yang kedua langsung apa? Langsung pakai tali rupa ya, akses. pakai akses tali gitu Pak. Langsung tanpa alat bantu, tali doang alat bantunya. Tali aja Pak, tapi itu Wow. efektif Pak. Udah ada pengetahuan juga kita. Itu cukup mengerikan juga ternyata. Awal-awal juga saya Waduh. lumayan tegang juga Pak, namanya di ketinggian gitu kan. Oh, pertama begitu mengalami gitu. Mengalami juga tegang-tegang kayak gitu kan. Shock-shock gitu. Akhirnya rasa tegang itu hilang ketika apa ini? Rasa tegang itu hilang ketika emang sebelum ngejalani metode itu kan kita dikasih pengetahuan ya Pak. Oh ternyata alat ini aman loh. Oh ternyata bidang ini cukup nyaman loh buat kita kerja, buat ngejangkau yang nggak terakses sama gondola. Seperti itu sih Pak. Oh, jadi rasa itu langsung hilang sendiri gitu. Hilang karena pengetahuan itu Pak. Oke. Kalau saya lihat bener lumayan ngeri loh itu, Ya, lumayan. Awal-awal juga Itu ngerasain ya. biasanya kan ada yang saya lihat ada yang pernah saya lihat ada 3 orang, ada 2 orang, Iya. ada yang lebih dari itu gitu. Itu kenapa itu? Bicara apa nih Pak? Gondola ini? Iya dari yang apa? Yang saya lihat dia pakai tali yang tanpa alat bantu. Yes. Apa tadi? Sekali turun 3 orang gitu. Iya 3 orang bergantungan secara bersamaan gitu. Kalau masalah itu kembali ke kebutuhan gedung sih Pak. Mungkin ketika turun 3 orang emang kebutuhan jangka waktunya harus dikejar dengan 3 orang. Terkadang juga ada yang 2 orang juga Pak. Untuk target-target yang santai mungkin 2 orang. Oh, itu kenapa nggak pakai alat aja kan itu lebih nyaman gitu Iya, kan. Rasa risiko untuk langsung jatuh gitu kan lebih ini gitu kan. Kayak sistem gondola gitu yang tadi. Iya yang pakai tadi yang apa bilang pakai keranjang itu. Ya terkadang emang di saat pembangunan gedung itu tidak memikirkan untuk perawatan tuh Pak. Jadi seiring berjalannya waktu, ketika ada keluhan gedung kotor, apa segala macam, nah dia bingung tuh, udah nggak nyiapin untuk mesin gondola kan pada saat pembangunan. Akhirnya ya pakai sistem rope access itu Pak, yang emang buat progresnya bisa di titik mana aja dan ngejangkau medan kayak gimana aja. Oh gitu. Nah kan bergelantungan dengan tali tuh climbing lah kita bisa sebut kalau bahasa umum gitu kan, climbing. Nah pakai tali itu dan misalkan yang di atasnya itu ada yang menjaga atau memang udah diikat atau gimana nih? Untuk itu namanya untuk proses pengangkuran ya Pak. Standarnya sih ada yang menjaga, tapi untuk proses pengangkurannya emang pada saat training kita dikasih pengetahuan untuk pengangkuran itu Pak, untuk mencari titik yang benar-benar tepat untuk dijadiin angkur kan, untuk mencari titik yang benar-benar aman, mencari titik yang benar-benar terjangkau dengan titik kita kerja, seperti itu sih Pak. Tapi ada yang jagain. Standarnya ada. Oh, nah kalau misalkan fungsi yang jaga itu untuk apa itu biasanya?
Fungsi yang jaga biasanya ketika ngebantu teman-teman yang baru turun ya kan, buat ngoper-ngoper alat kerja itu Pak. Kadang-kadang kan sulit juga tuh buat ngoper-ngoper sendiri, sama menjaga tali aja sih Pak, keamanan tali. Nah, kalau misalkan tiba-tiba yang jaganya tidur atau ke toilet atau kemana lah gitu kan, menghilang lah dari tempat tersebut, gimana itu? Ya itu emang harusnya sih jangan sampai seperti itu ya, buat ngejaga keamanan teman-teman juga kan. Itu kembali ke kesadaran masing-masing sih Pak. Harusnya Oh, sih jangan seperti itu. tapi kalau misalkan misal si orang tersebut kehilangan kesadaran itu, Oh, dia akhirnya meninggalkan teman-temannya gitu kan, iya. itu gimana tuh? Ya, itu udah menjadi sebuah kerugian juga sih buat tim Murpaksis Oh, itu tuh Pak. akhirnya takutnya kenapa terjadi kenapa-napa Iya, lah ya gitu ya. makanya sebelum kerja ya kita usahain yang ngobrol masalah kesadaran itulah. Oke, itu secara yang tadi jelaskan itu cara yang mengerikan lah ya. Iya, Kalau Pak. orang-orang awam bisa bilang mengerikan lah ya. Mengerikan Pak. Cuman di sisi lain ada cerita lain nggak di gondola ini selain hal yang mengerikan ini? Ya cerita lain mungkin di metode kerja ini emang banyak medan-medan yang banyak pengetahuan baru buat kita Pak. Terkadang ada medan yang emang nggak terjangkau dengan badan langsung, jadi butuh alat bantu kayak kop atau segala macem kan. Butuh diayun teman di bawah. Seperti itu sih Pak di metode kerjanya, keluhan-keluhannya. Berarti itu nggak mungkin satu orang doang yang melakukan ya. Berarti per tim atau bergerombol Iya, orang lah ya. harusnya ada tim lah Pak. Oh, berarti kan tugasnya masing-masing. dari pergerombolan itu kan biasanya kan ada suatu perkumpulan yang sekiranya membuat itu menjadi harmonis atau Benar. untuk bercanda atau Iya. emang untuk serius untuk bekerja, biasanya nempatin suatu hal itu kan. Iya, harus ada emang. Biasanya itu di lain melakukan suatu pekerjaan itu dari perkumpulan ini, Okta dan yang lainnya itu melakukan kegiatan apa nih? Kalau bicara itu mungkin di bidang lain mungkin ada ya Pak ya, buat cara menjaga keharmonisan tim kan, namanya tim kan. Ya mungkin dengan cara komunikasi pertama, yang kedua simpati satu sama lain, saling sadar gitu satu sama lain, kondisi mereka gimana, saling peduli. Yang pertama peduli sih Pak, yang penting Pak. Peduli satu sama lain, karena kan kita di bidang yang cukup dekat dengan resiko jatuh seperti itu kan. Ternyata jadi gondola itu benar-benar harus lebih banyak perhatian karena ya beresiko tinggi itu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke selanjutnya nih, kita minum dulu nih biar santai. Minum. Nah, itu bicara tentang pengalaman. Nah, kalau dari segi pendidikan dan kehidupan sehari-hari yang Okta jalanin itu gimana nih? Atau punya cerita apa nih tentang ini? Buat perjalanan hidup yang sedang saya jalani sih, ya cukup harus dikuat-kuatin sih ya Pak ya. Apalagi kan kerja sambil kuliah kan, udah gitu dengan jarak yang lumayan jauh juga. Jadi harus pinter-pinter ini sih Pak, nyisihin waktu Pak, sama jaga-jaga power inilah badan. Kondisi Pak. badan, ya, jaga kesehatan lah ya. Jaraknya sejauh apa nih? Lumayan jauh Pak, ketika saya naik kereta tuh saya ngelewatin 9 stasiun Pak tuh. Tiap malam tuh saya berangkat kuliah tuh. Itu daerah Jabodetabek atau? Udah di luar Jabodetabek gitu Pak, udah ke Banten saya. Soalnya waktu itu sempet ngekos di sana juga kan. Kuliah di daerah mana? Kuliah saya di daerah Tangsel Pak, di universitas swasta. Oh, iya. Lumayan ya, 9 Lumayan, stasiun itu. Iya. Udah perjuangan banget berarti ya. Harus kuat-kuatin ya Pak, apalagi kan seumuran saya kan pengennya, ya mungkin sebagian ada yang nggak mau capek-capek lah, tapi namanya tujuan kan, Iya. ikutin terus dah, kuat-kuatin. Berarti benar-benar hidup ini benar-benar apa ya? Selain butuh perjuangan kan benar-benar kita harus mempunyai keinginan. Keinginan Pak. Kalau kita punya perjuangan tapi nggak punya keinginan kan agak bingung juga gitu ya kan. Nah, selain itu nih, Okta berapa saudara ini dalam kehidupan keluarga? Saya
5 saudara Pak. Kebetulan saya yang paling besar, ada adik-adik saya 4 orang, dan 3 masih sekolah, yang satu lagi masih kecil sih, umur 3 tahun lah. Wow. Anak sulung berarti. Iya, Anak sulung. Orang tua masih orang tua alhamdulillah masih ada. Cuman kondisi bapak udah nggak produktif kayak dulu lah, karena beberapa waktu lalu sempat sakit juga kan. Oh, tapi masih bekerja. Masih bekerja sebisa dia. Oh, semampunya lah ya, Iya, karena semampunya lah. karena pernah mengalami Iya. itu ya. Berarti saat ini Okta ini bekerja sambil kuliah dan salah satu menjadi tulang punggung keluarga. Ya, nggak tulang punggung sih Pak, tapi seenggaknya ngebantu lah gitu. Oh, oke Ngebantu oke. orang tua saya. Nah itu gimana tuh cara mengaturnya? Di sisi lain kan Okta harus bekerja, Iya. harus kuliah, harus membantu adik-adik lah Iya. minimal atau orang tua gitu. Itu gimana cara ngebaginya selain waktu juga? Ya, selain waktu paling meminimalisir budget lah Pak. Kayak biaya hidup kan kalau macam. Ya ngurang-ngurangin nafsu buat neko-neko lah ibaratnya. Neko-neko yang apa nih? Ya neko-neko kan kadang namanya seumuran saya Pak ya. Motor maunya kadang duit terbatas tapi maunya lebih kan. Dimodif atau Iya, ganti yang lebih dimodif. tinggi lah ya, Iya. gitu lah ya, iya iya. Ya, kalau saya sih kembali selagi bisa, emang dananya segini nih ya kan. Pengen gitu kayak orang-orang kan. Cuman karena dananya terbatas, ya seadanya dulu lah. Nggak, Oh jadi lebih menyampingkan kebutuhan konsumtif lah ya, Nah, konsumtif lah ya, gitu ya. kebutuhan penting dulu lah. Iya, lebih mengutamakan kebersamaan keluarga gitu kan. keluarga. Iya iya iya. Cukup lumayan keren juga gitu kan. Di sisi lain kuliah, bekerja dengan waktu yang sangat terbatas gitu kan. Kerja, kuliah dan perjalanan jauh, balik lagi ke rumah untuk istirahat, untuk paginya bekerja lagi. Nah, Wow. Nah, ada nggak hal yang menarik dari perjalanan hidup menjadi seorang mahasiswa dan menjadi seorang anak sulung? Hal yang menarik mungkin dari segi proses saya sih ya Pak ya. Segi proses saya Pak, dari menjalani kuliah kan otomatis saya harus ngejangkau jarak yang cukup jauh dan benar-benar harus ngepasin tuh waktunya tuh. Jadi selama kuliah itu saya mandi di masjid terus Pak tuh. Kalau sore tuh, kalau sore mau berangkat kuliah, Mandi di masjid? mandi di masjid ya. Kadang mandi di masjid, kadang mandi di stasiun. Pokoknya yang penting mandi aja dah. Oh jadi pulang kerja langsung berangkat, Pulang nggak kerja balik, langsung berangkat nggak saya. pulang ke rumah dulu? Nggak Gitu? pulang ke rumah, langsung gas lah tuh. Wah. Nyari masjid yang sekiranya bisa buat mandi nih. Nah kadang tuh di proses mandi di masjid itu ya namanya masjid ya Pak ya. Ada yang dijaga, kotak amal segala macem kan. Itu kadang dipandang-pandang sinis juga tuh sama orang-orang situ tuh. Oh. Kebetulan saya juga orang asing kan di tempat itu. Iya, iya. Tapi sholat enggak? Kadang sholat, ya. Oh kadang buat mandi doang sholat. Itu makanya ya gitu dah Pak. Harusnya sholat memang. Iya sih. Tapi pernah mandi di POM? Mandi di POM sering, kadang-kadang kalau ada duit lebih, wah ini pengen mandi yang agak gedean dikit nih kolomnya, mandi di POM aja lah. Oh di POM lebih besar dibanding musola? Di POM lebih besar, di musola kan terbatas banget, emang nggak dianjurin juga kan buat mandi di musola. Iya iya. Itu mah Cuma saya buat udah aja, ngomong buat air kecil lah ya. kecil kan harusnya. Iya. Itu mah saya aja, Yang lebay lah ya gitu kan. terlalu inovatif. Oh, ini mandi di masjid aja udah. Iya iya. Ya begitu sih kalau dari segi perjalanan, emang kalau prosesnya kuliah sambil kerja emang wah harus dipikir matang-matang dah Pak sebelum Iya, menjalani proses itu kan. Kudu kreatif juga, kagak mandi ya bau. Iya jadi mikir-mikirnya ya begitu dah, mandi di masjid aja lah, yang penting mandi. Berarti harus bener-bener menggunakan pemikiran lah ya untuk Iya. menjalani kehidupan sehari-hari lah ya. Salah sedikit nggak mandi ya bau. Mandi Gitu bau. kan. Malu juga dicakin satu kampus kan. Gue tuh bau orang buat ini. Iya iya iya. Iya. PR juga tuh ternyata ya kan. Gitu dah Pak. Sampai mandi di musola, sampai di POM gitu kan. Suatu perjuangan banget lah ya. Tapi pernah ada teman satu kampus yang mengetahui kalau Okta ini mandi di POM atau di masjid? Belum tahu sih Pak. Belum tahu. Belum ada yang tahu ya. Pokoknya dia tahu deh, saya keren aja dah, pokoknya di udah pokoknya. Ya begitu dah Pak. Tuh kerja sambil kuliah tuh. Iya iya. Iya makanya ini hal yang menarik untuk seorang anak muda lah ya kan.
yang perlu diperjuangkan. Di sisi lain juga ada hal yang lucu gitu kan, yang Iya. sehari di jalan gitu kan. Tapi ya itu ya oke lah gitu kan, masih bener-bener lebih dari wajar gitu kan. Karena ya suatu tuntutan kehidupan lah ya kan. Gimana kita harus berdiri tegak di keadaan apapun. Iya. Gitu. Apalagi Okta kan seorang anak sulung dan juga seorang pria kan. Wah, bahkan suatu saat nanti kan bisa menjadi seorang kepala rumah tangga. Amin. Gitu. Tapi saat ini masih punya pasangan? Saat ini belum ada Pak, kebetulan Pak. Belum ada karena Belum siap untuk jenjang yang serius seperti itu sih Pak, karena ngelihat kapasitas saya juga kan, kebutuhan di rumah kalau macam. Mungkin ada saatnya nanti menuju ke situ Pak. Cewek mah ada yang lagi nyerempet saya serempet nih. Cuman dia minggir mulu nih, saya serempet nih. babanya nyebur. Nah itu dia, oke. Jangan dah, nyerempet dari jauh ya dulu. Iya. Seru juga sih, seru. Ya namanya anak muda Pak, ya kan. Emang kadang butuh penyemangat juga. Kalau kata anak jaksa mah support system lah ya kan. Butuh juga kadang-kadang. Support sistemnya menurut. Iya, kadang kan butuh juga anak muda tuh Pak. Iya sih, betul. Aduh, Ya begitu dah tuh asmara anak muda tuh. iya, wah Susah ini ditebak. keren banget sih ini Iya. maksudnya. Dari segi suatu pekerjaan yang menyeramkan, menegangkan gitu kan, berbahaya, berisiko tinggi gitu kan. Di sisi lain juga di luar dari pekerjaannya harus mengasah pendidikan yang benar-benar butuh perjuangan dengan kebutuhan sehari-hari gitu kan. Wah ini cukup keren juga nih. Ya patut dicontoh lah untuk Semoga lah Pak, mudah-mudahan. yang lainnya gitu kan. Nah kalau kesan dan pesan Okta nih, kalau saya lihat nih Okta kan perjalanan hidupnya benar-benar butuh perjuangan Iya. dan pemikiran yang logis gitu kan, yang mateng gitu kan. Nah kesan dan pesannya apa nih untuk anak-anak muda sekarang? Mungkin bisa disampaikan. Ya jadi kesan dan pesannya buat anak muda sih. Yang pertama jangan pernah jadiin sebuah keterbatasan tuh jadi hal yang bikin kita stuck gitu Pak. Jadi gimana caranya kita berpikir kreatif nih. Berpikir kreatif, manfaatkan potensi yang kita punya buat berkembang lah ibaratnya kan. Kita dikasih ruang, kita dikasih teman-teman, kita dikasih ide. Ya sebisa mungkin kita manfaatin tuh. Terkadang anak-anak muda sekarang emang lupa akan hal itu tuh Pak. Oh, iya. Mudah mendramatisir hidup ya kan. Tahu-tahu aduh hutang gue banyak banget ini ya kan. Iya di rumah begini keadaannya jadi dia kagak ngapa-ngapain kan. Padahal kita udah dikasih ruang buat berproses, buat ningkatin karir atau ngembangin diri. Ya seperti itu sih Pak paling. Iya. Yang intinya sih kita jangan patah semangat. Jangan patah semangat yang penting. Jangan Pikirin. lupakan mimpi-mimpi kita yang harus kita capai. Mungkin emang prosesnya nggak cepet ya Pak, tapi Nggak seenggaknya mudah juga ya, seenggaknya nggak berhenti lah. Untuk kita memperjuangkan hal Iya, itu kan, demi kita ke depannya kan. Jangan sampai kita berkemalasan di usia muda, menyesal di usia tua nanti. Apalagi kan ketika udah tua kan ada orang-orang di belakang kita kan, anak kita, ada istri kita. Iya, Mendingan, saya pernah baca quote tuh Pak, katanya. Quote Quote ya. Iya. Setiap orang punya jatah gagal masing-masing. Iya, betul. Selagi masih muda, lu hancurin aja lu habisin jatah gagal lu tuh. Iya. Biar udah tua, ya udah habis dah jatah gagal lu. Jadi tinggal berhasil doang lah ya. Mudah-mudahan berhasil. Wah, alhamdulillah, Semoga. mudah-mudahan. Seperti itu sih Pak. Oke, mungkin itu aja Saudara Okta, terima kasih udah menyempatkan diri untuk datang ke ruang Sama-sama, interview ini. Semoga kedepannya perjalanan yang Saudara Okta jalan ini berjalan dengan baik dan Amin, sesuai Pak. Amin, keinginan. amin. Jadi dari saya terima kasih Saudara Okta. Oke, baik Pak. Siap. Terima kasih ya Pak. Hari.